Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di mana saja Anda berada. Senang sekali bisa bersama-sama dengan Anda saat ini untuk bersama-sama mempelajari, merenungkan firman Tuhan yang kiranya dapat memberikan kekuatan iman bagi kita. Sebelum kita mempelajari firman Tuhan, mari saya ajak kita untuk sama-sama tunduk kepala sejenak. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami membutuhkan kuasa-Mu saat kami akan membuka lembaran firman-Mu dan mempelajarinya. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi sumber kekuatan iman bagi kami, agar kami boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu hari demi hari di dunia ini. Berbicaralah melalui hamba-Mu dan siapkan hati kami semua untuk mendengar firman-Mu di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Saudaraku, dunia dipenuhi dengan hiruk-pikuk kesibukan. Ada yang bekerja, ada yang berbelanja, ada yang berlibur, ada yang berekreasi, ada yang belajar, dan lain-lain. Kesibukan kita sehari-hari seringkali membuat kita lupa ada seseorang yang selalu setia menunggu kita datang kepadanya. Waktu menunjukkan pukul 9 malam ketika seorang ayah pulang dari tempat pekerjaannya. Hari itu berbeda dari biasanya karena hari itu adalah hari yang sangat melelahkan. Biasanya ketika ayah ini tiba di rumah, anak semata wayangnya yang duduk di kelas 2 SD sudah tertidur. Tapi berbeda dengan hari ini. Sepertinya anak ini sementara menunggunya. Ketika sang ayah ini melihat anaknya ini, dia mulai menyapa anak ini. "Hai, Dek, belum tidur?" Anaknya ini katakan, "Iya, belum tidur, ayah." Oleh karena adik mau menyampaikan sesuatu kepada ayah. Kemudian anak ini mulai bertanya, "Pak, boleh mau tanya sesuatu?" Ayahnya katakan, "Oh silakan." Dia tanya, "Berapa ayah dibayar satu hari?" Kemudian papanya oleh karena sudah lelah, dia marah. "Kenapa adik tanyakan gaji ayah?" Kemudian ayahnya ini oleh karena sudah lelah, dia mulai marah dan suruh anaknya ini untuk tidur. Dengan sedih anaknya ini masuk ke kamarnya, tetapi ketika dia masuk ke kamar, dia tidak juga tertidur. Ayahnya kemudian mandi dan berganti pakaian. Sementara dia mengenakan baju, pakaiannya, dia mulai berpikir kenapa dia harus kasar dengan anaknya. Akhirnya sang ayah ini pergi ke kamar anaknya, dan benar ketika dia tiba di sana, dia melihat anak ini belum tidur. Sang ayah kemudian meminta maaf kepada anaknya dan berkata, "Oh iya, gaji ayah 2.500.000 sebulan. Berapa kira-kira ayah dibayar satu hari jika bekerja 25 hari?" Anaknya ini mulai berpikir sejenak, kemudian dia menjawab, 100.000 ayah. Ayahnya katakan, "Betul." Kemudian anaknya ini katakan, "Ayah, adek bisa pinjam uang ayah 10.000? Ayahnya katakan, "Kenapa?" Anaknya ini katakan, "Adek sudah punya uang 90.000 tapi belum cukup, masih kurang 10.000. Ayahnya juga penasaran, "Untuk apa?" Dia katakan, "Saya ingin membeli waktu ayah satu hari agar ayah bisa bersama-sama dengan adik di rumah." Ayah ini begitu sedih ketika mendengarkan kata-kata anak ini. Karena memang dia terlalu sibuk sehingga lupa menyisihkan waktu untuk anaknya. Saudaraku, kebahagiaan bukanlah berapa jumlah uang yang engkau miliki, tetapi orang-orang dalam hidupmu yang membantu engkau menciptakan kenangan-kenangan yang luar biasa. Seorang ayah bisa lupa menyisihkan waktunya bagi anak-anaknya di tengah kesibukan pekerjaannya. Tetapi Allah tidak pernah lupa menyisihkan waktunya bagi kita. Bahkan menetapkannya dan setia menunggu kita datang kepadanya. Dalam Kejadian pasal 2 ayat 1 dan 3, 1-3 dikatakan di sana. "Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu." Ada 3 hal yang dilakukan Allah dalam menyediakan waktu pertemuan dengan kita pada hari yang ke-7 setelah ia menyelesaikan pekerjaannya. Yang pertama, Allah berhenti pada hari yang ke-7. Yang kedua, Allah memberkati hari ke-7 itu. Dan yang ketiga, Allah menguduskan hari ke-7 itu. Mari kita lihat lebih jelas ketiga hal ini. Yang pertama, Allah berhenti pada hari ke-7. Saudaraku, kata berhenti dalam bahasa aslinya adalah sabat.
Dari sinilah muncul istilah hari Sabat atau hari perhentian. Ya. Untuk apa Allah menjadikan hari ketujuh itu sebagai hari perhentian? Kalau saudara mengadakan perjalanan dari Bandung menuju ke Jakarta, atau sekarang melalui jalan tol ya, kalau sekarang dari Manado menuju ke Bitung, sepanjang tol itu ada tempat-tempat yang disebut rest area, tempat perhentian. Nah, rest area ini dibangun agar supaya baik pengendara dan juga para penumpang bisa berhenti sejenak, memulihkan kepenatan mereka. Sopir yang mengantuk bisa menutup matanya sejenak, kaki-kaki yang kram oleh karena perjalanan dan berdesak-desakan dalam kendaraan bisa rileks kembali. Yang lapar bisa makan, yang kebelet bisa ke kamar kecil. Intinya, sebuah tempat perhentian dibuat untuk memulihkan kembali tenaga, untuk kembali melanjutkan perjalanan dengan baik. Hari Sabat dijadikan Allah sebagai waktu di mana kita boleh berhenti sejenak, melepaskan kepenatan kita dari berbagai pergumulan di dunia ini. Kemudian kita akan siap kembali melanjutkan perjalanan kita menuju ke tempat tujuan kita. Yang kedua, ilustrasi yang kedua. Di kampung kami memiliki sebuah perkebunan coklat yang jauhnya kira-kira 9 km dari kampung. Dan jaraknya selalu ditempuh dengan berjalan kaki. Nah, di tengah-tengah perjalanan menuju ke kebun ini ada sebuah gunung ya yang dinamakan Gunung Singadulu. Dan tempat ini oleh karena berada di puncak, ketika sampai di puncak kami harus menaiki gunung yang cukup tinggi. Dan setiap kali kami tiba di puncak gunung ini, kami pasti akan berhenti sejenak untuk melepas lelah. Dan ketika kami berhenti di sini sambil menunggu teman-teman yang masih berjalan menuju ke situ, yang kami buat adalah membicarakan peristiwa-peristiwa yang kami alami di sepanjang perjalanan itu. Sesudah itu kami melanjutkan perjalanan. Hari Sabat juga bahkan dijadikan oleh Allah sebagai waktu kita merenungkan kembali perjalanan kehidupan kita. Mengenang kembali bagaimana Allah memberkati kita selama 6 hari pekerjaan kita. Pena inspirasi, Ellen White menuliskan, Allah melihat bahwa hari Sabat sangat penting bagi manusia, bahkan di Firdaus. Dia perlu mengesampingkan kepentingan dan pengejarannya sendiri untuk 1 hari dari ke-7. Bahwa dia mungkin lebih merenungkan sepenuhnya pekerjaan Allah dan merenungkan kuasa dan kebaikannya. Dia membutuhkan 1 hari Sabat untuk mengingatkannya lebih jelas tentang Tuhan dan untuk membangkitkan rasa syukur karena semua yang dia nikmati dan miliki berasal dari tangan Sang Pencipta yang murah hati. Tapi saudaraku, hal yang terpenting adalah kita berhenti bersama-sama dengan Allah pada hari yang ke-7. Yang kedua, Allah memberkati hari ke-7 itu. Kisah Esau dan Yakub bisa menjadi satu kisah yang menuntun kita memahami apa arti diberkati. Ya. Ketika Yakub tiba di masa tuanya, matanya sudah mulai kabur, kekuatannya sudah mulai hilang. Dia meminta Esau agar pergi berburu, agar supaya sesudah buruannya itu dimasak, dia berikan kepada ayahnya. Ayahnya akan memakannya, kemudian akan memberkati dia. Oleh karena Esau adalah anak sulungnya. Tapi sayangnya pembicaraan Esau dan ayahnya ini didengar oleh ibunya. Sehingga ibunya memanggil adik dari Esau, Yakub, dan berkata, ayahmu akan memberkati Esau. Oleh karena itu, ketika Esau pergi berburu, ambillah anak domba, saya akan mengolahnya dan engkau bawa itu kepada ayahmu. Dan ketika ayahmu memakannya, engkau akan diberkati. Kemudian ibunya mulai masak. Ketika Esau pergi, ibunya mulai masak anak domba ini, mengolahnya sesuai dengan kesukaan ayahnya. Kemudian bulu domba itu diambil, kemudian dipakaikan kepada Yakub. Jadi Yakub berpura-pura sebagai Esau dan membawa makanan itu. Akhirnya sesudah memakan makanan ini, Ishak memberkati Yakub sebagai anak sulung. Tiba waktunya bagi Esau untuk pulang. Dia pulang ke rumah, cepat-cepat dia memasak makanan itu. Kemudian dia membawa itu kepada ayahnya. Ketika ayahnya
mendengarkan suara Esau, terkejut dia. Dan di dalam Kejadian pasal 27 ayat 33, Ishak berkata kepada Esau. Lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, siapakah gerangan dia yang memburu binatang itu yang telah membawanya kepadaku? Aku telah memakan semuanya sebelum engkau datang dan telah memberkati dia. Dan dia akan tetap orang yang diberkati. Saudaraku, sebagaimana Yakub tetap menjadi orang yang diberkati ketika diberkati oleh ayahnya Ishak, demikian juga dengan hari ketujuh. Sekali diberkati oleh Allah, hari ketujuh tetap menjadi hari yang diberkati sampai kapanpun. Di dalamnya Allah menyediakan berkat-berkat bagi kita dan keluarga kita. Ketika Allah berfirman dalam Kejadian pasal 20 ayat 9 sampai 11. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Pada hari Sabat, Allah berhenti dan menunggu kita datang kepadanya agar kita boleh menikmati berkat-berkat yang indah bersama seluruh anggota keluarga kita. Yang ketiga, Allah menguduskan hari ketujuh itu. Asal kata kudus adalah berasal dari bahasa Ibrani kadas yang berarti disendirikan. Kisah Daud ketika dipilih dan diurapi menjadi raja adalah sebuah kisah yang mungkin bisa menuntun kita memahami apa arti kata kudus atau disendirikan. Ya. Ketika Tuhan mengutus Samuel untuk pergi ke rumah Isai di Bethlehem, maka ketika dia sampai di sana, dia menyampaikan maksudnya kepada Isai. Kemudian Isai menyuruh anak-anaknya satu demi satu datang ke depan Samuel untuk dilihat apakah ada di antara mereka yang akan dipilih dan diurapi menjadi raja. Tetapi ketujuh anak Isai ini sudah lewat dari depannya, tetapi Samuel katakan bukan mereka. Dan dia katakan, apakah masih ada yang lain? Kemudian Ishak katakan, oh masih ada. Yang bungsu, dia sementara mengembalakan domba. Kemudian Samuel katakan, panggil dia. Sebab kita tidak akan makan sebelum dia datang ke tempat ini. Ketika Daud datang, Samuel memandang dia terpesona dengan perawakan Daud yang elok parasnya, matanya indah dan kemerah-merahan. Kemudian Samuel mengurapi Daud sebagai raja. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana Daud dipilih oleh Allah dan disendirikan dari ketujuh orang saudaranya, demikian juga hari ketujuh dipilih dan disendirikan oleh Allah dari 6 hari yang lainnya. Disinilah terdapat keistimewaan dari hari yang ketujuh, karena Allah sendirilah yang memilih dan memisahkannya. Saudara-saudara Daud mungkin memiliki perawakan yang lebih besar, tinggi, gagah, tetapi yang menjadi keistimewaan dari Raja Daud yang elok, kemerah-merahan adalah oleh karena Allah menyendirikan dia, memilih dia, memisahkan dia menjadi raja pilihannya. Hari ketujuh tidak ada yang berbeda. Semuanya terdiri dari 24 jam yang sama. Tapi hari ketujuh menjadi berbeda oleh karena Allah yang menyendirikan hari itu dan menjadikan sebagai hari istimewanya. Yeskiel pasal 20, 12 dan 20 berkata, hari-hari Sabatku juga kuberikan kepada mereka menjadi peringatan di antara aku dan mereka, supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Ayat 20, kuduskanlah hari-hari Sabatku sehingga itu menjadi peringatan di antara aku dan kamu, supaya orang mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Saudaraku, hari Sabat adalah sebuah tanda bahwa kita menyembah Allah yang memberikan Sabat di Eden. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ketujuh adalah hari di mana Allah berhenti, Allah memberkati dan Allah menguduskannya, agar kita yang berhenti pada hari itu akan berhenti bersama Allah, menikmati berkat dari Allah dan menerima pengudusan dari Allah sebagai umat-umat pilihannya. Dia sendiri yang menguduskannya karena dia
adalah Tuhan atas hari Sabat. Ketika kita tiba pada hari ke-6 dan memasuki hari yang ke-7, ingatlah satu hal, Dia ada di sana, Dia berhenti dengan sebuah pengingat dan undangan bagi kita, datanglah, aku menunggumu. Tuhan kiranya memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih oleh karena kebaikan-Mu, kasih-Mu yang besar. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau telah berhenti memberkati dan menguduskan hari ke-7 sebagai hari perhentian, di mana Engkau menunggu kami untuk berhenti bersama-sama dengan Engkau. Tolonglah kami dengan kuasa-Mu, agar kami boleh selalu diingatkan untuk meninggalkan segala kesibukan kami dan datang kepadamu bersama-sama dengan Engkau menikmati hari yang Engkau kuduskan. Terpujilah nama-Mu, inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.